Hai, assalamualaikum teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi ya, hari ini barengan saya Kiki. Ya, hari ini akan ngajakin teman-teman bikin bros yang laris banget di masanya. Alias udah beberapa tahun yang lalu. Tapi percaya nggak, kadang-kadang yang lalu-lalu itu kalau diulang lucu juga ya. Assalamualaikum Mbak Ruli, Mbak Wiwin, selamat pagi Mbak Diah Ekarini, Mbak Ivon, Mbak Diah, Mbak Sani. Semoga semua selalu sehat ya. Nah, untuk kali ini kita masih pakai bahan mutiara air tawar. Karena kalau nyiapin bahannya gampang ya. Aduh, alasan apa itu? Jadi ya cukup ambil satu untai mutiara air tawar. Saya pakai oval ukuran 10 mm ya, 2 untai cukup. Dan satu untai lagi mutiara air tawar bulat ukuran 6 mili 8 mili lah ya, yang sudah saya rangkai jadi gini. Mudah-mudahan teman-teman kebayang ya cara ngerangkainya. Nah, nanti rangkaian ini akan kita jadikan juntai di bawahnya. Mau 2 susun, 3 susun, 4 susun, boleh ya. Nah, model ini dulu laris banget dipakai sama teman-teman yang berhijab syar'i. Kenapa? Karena kalau kita pakai hijab syar'i itu biasanya nggak cocok ya. Kalau pakai kalung gitu. Jadi kayak malah posisi jilbabnya itu kayak berubah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita hijabnya syar'i, lebih pantas dipasangin bros 2 gini kalau memang mau ada acara misalnya kayak kawinan atau acara-acara resmi gitu. Nah, kalau mau bikin jadi siluetnya kayak kalung, nanti teman-teman cukup panjangin aja dari sini ke sini, jadi nanti dia berjuntai seperti kalung. Nah, jadi ini kayak ada 2 bros yang diantaranya ditambahkan rantai. Teret, gitu ya. Kalau misalnya mau ada acara khusus bisa juga dipasangin ini. Tapi bener loh, pas fashion show kemarin ini saya jadikan salah satu model buat jilbabnya karena bisa dipasang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang di baju bisa, mau dipasangin di kerudung kayak gini juga cocok. Oke, kita mulai ya bikinnya ya. Aduh. Hai Nanaku, dadah. Hati-hati ya Nanaku. Papa sungguh baik dan sigap sekali ya membawa Nana jalan-jalan guys. Dadah Nanaku. Demi sukses lancarnya acara kita di pagi hari ini. Karena kalau Nana ada di sini nanti iklannya banyak ya. Nah, ini model-model brosnya bisa macam-macam, tapi kali ini kita pakai model yang hanya membutuhkan satu jenis mutiara air tawar sehingga bahan bakunya nggak habis banyak. Nah, untuk kawatnya jangan lupa ya guys, kita akan tetap always dan selalu memakai kawat super koleksi Kiki. Kawat super koleksi Kiki adalah kawat berbahan stainless ya, atau sering juga disebut monel, ukurannya 0,4 mm, yang dijual di koleksi Kiki gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli kawat monel ukurannya 0,4 dari toko yang lain, kok hasilnya nggak sama sih kayak di tutorial nih. Tutorialnya nggak valid nih. Nah, mungkin bukan cara tutorialnya ya, tapi bahan bakunya yang dipakai sepintas sama tetapi tidak serupa. Salah. Sepintas serupa tapi tidak sama. Nah, mutiara tawar ini kalau harganya terjangkau seperti yang dijual di koleksi Kiki ya, itu biasanya dalam satu untai ukurannya benjo-benjo dan gak serasi atau seragam. Mutiara air tawar yang kualitasnya lebih tinggi atau grade AAA atau grade super itu biasanya dalam satu untai dia ukurannya ukurannya itu bisa presisi persis semuanya ya. Nah, itulah yang menyebabkan dalam satu untai harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah, karena memang mutiara ini istilahnya mutiara yang
sudah disortir gitu. Nah, selanjutnya kalau kita pakai mutiaranya yang harga lebih terjangkau, guys. Aduh, makasih ya Mbak Ruli sudah memberikan translate dengan begitu jelas ya. Benjo sama dengan tidak beraturan. Iya, benar-benar benjo itu artinya nggak beraturan gitu loh ya. Agak mencong sana mencong sini. Nah, sebaiknya kita urai dulu rangkaiannya. Jadi kita bongkar dari rangkaian supaya apa? Supaya pada saat kita membuat bros, kita bisa langsung pilih mutiara yang lebih besar kita pasang di tengah, sementara yang lebih kecil kita pasang agak minggir-minggir ya. Mbak Kiki ada tusuk konde nggak ya? Bahan tusuk konde kita punya Mbak. Ada yang warna silver sama warna gold. Nanti bisa minta tolong Mbak admin koleksi Kiki ya. Terus itu tinggal dirangkai, tutorialnya juga ada di koleksi Kiki. Nah, ini kita potong kawat supernya tadi sepanjang 1 tarikan tangan atau 1 meter. Lebih sedikit gitu ya kalau tangannya panjang karena tubuhnya kekar seperti saya. Terus dari kawat ini kita masukkan sedikit ya ke dalam kawat, lalu jepit dengan menggunakan tang, jepit, terus diputar, putar, jepit. Kayak senam ya. Aduh. Terus ambil satu lagi mutiara air tawarnya, masukkan sampai notok jedok. Jadi nempel gitu guys, notok jedok itu ya, dengan mutiara yang pertama gini ya. Lalu lipat sampai kawatnya ketemu seperti ini. Tahan pakai tangan, lalu kita putar lagi. Putar ya. Nah, nanti hasilnya dia akan seperti ini. Kemudian kawatnya kita buka. Masukkan lagi mutiara air tawar yang berikutnya. Ini sama ya, dalam satu untai saya pakai oval semua size 10 mm. Nah, kemudian kita atur lagi sampai kawatnya ketemu kayak gini. Nah, ya. Lalu kita jepit dan putar lagi ya. Putar jepit ya. Duh, jadi ingat zaman dulu ikut senam BL ya. Itu sering banget Gurni bilang jepit. Masih ada gak ya yang ikut senam BL? Nih, oke. Dari atas balik. Mbak Kiki, teknik putar-putar itu sebenarnya namanya teknik apa sih? Ini nggak tahu ya Mbak. Kita namakan aja teknik putar. Jadi saya udah nyobain beberapa tutorial gitu ya. Kenapa kalau saya bikin tuh selalu saya putar? Karena kadang-kadang kalau nggak diputer, ini ketika terurai lepas semuanya. Bener Mbak Ruli, jepit, lepas, jepit, rilis. Seneng banget, ada juga yang ikut senam BL. Sampai lupa zaman dulu ya. Mungkin ibu-ibu yang ikut senam BL langsung hafal ya, atau langsung mempraktekkan sambil nonton untuk menguatkan otot-otot ya. Ini jadi sebenarnya kenapa ke atas dan ke bawah, dari kanan ke kiri itu juga ada fungsinya untuk lebih menguatkan ikatan. Jadi saya pernah nyoba dari kanan tetap di kanan gitu ya. Ternyata pas diputer dia lepas. Tapi kalau dia misalnya ini kan kawatnya dari kanan ya. Ya, kawat dari kanan kita arahkan ke kiri sampai ketemu lagi sama temennya di bawah, jepit, terus diputar. Dia akan lebih kuat. Nah, terus ini kawat yang dari sini kita masukkan lagi. Oke. Ya, jepit. Arahkan dari kawat dari kanan, arahkan ke kiri, tahan, diputar. Nah, ini buat teman-teman yang pengen tahu caranya bikin peniti dagu ala koleksi Kiki. Teret.
Inilah dia peniti dagu koleksi Kiki. Bener, kayak gini aja udah kita jual ya, jadi peniti dagu. Terus taruh sini. Ya. Cuman semprit gini guys. Semprit. Dan bikinnya juga nggak ada semenit ya. Kita jualnya harga Rp20.000. Bayangin kalau teman-teman beli bahannya dan bikin sendiri, insya Allah cepat kaya. Aduh, ya ini doa guys, doa ya. Kebayang ya, kalau sudah sampai di sini mau bikin peniti dagu, belakangnya tinggal ditambahin peniti aja. Tapi karena kali ini kita mau bikin bros, kita lanjutkan lagi. Kali ini kawatnya diarahkan di sisi-sisi yang kosong. Jadi sisi yang kosong itu antara mutiara-mutiara ada kosong tambahin. Ini mutiara-mutiara ada yang kosong ditambahkan. Nah, set, dilipat ke sana, tahan, diputar. Selamat pagi. Iya ya. Semoga ibu-ibu ikut bahagia pagi hari ini bersama bikin-bikin pagi-pagi, karena saya tahu bagi beberapa ibu minggu ini adalah minggu-minggu yang menegangkan ya, menyambut penilaian akhir tahun anak-anak kita ya kan. Pasti banyak yang nemenin anaknya belajar di rumah. Terus kita juga sudah lupa sama pelajarannya. Terus anaknya juga stres karena biasanya online, sekarang harus masuk. Terus kita jadi ikut stres ya. Nah, ini juga model kedua peniti dagu koleksi Kiki ya. Nah, biasanya untuk yang model kedua ini di atasnya kita tambahin satu butir lagi gitu. Jatuh. Nah, tadi kan oval ya, ini peniti yang kotak. Ini juga 20.000. Terus kita panjangkan lagi. Oke. Sama ya teman-teman, selanjutnya kita akan bikin dari yang kotak ini jadi melingkar. Biar lingkarannya sama besar, selalu lakukan dengan cara menyilang ya. Satu isi di kanan, lalu pindah ke kiri. Satu agak serong ke kiri, lalu satu agak serong ke kanan. Itu membantu kita mengatur posisi mutiara, terutama kalau mutiaranya itu benjo-benjo gak jelas. Ya, misalnya ini satu di sini, berarti satunya silang ke arah atasnya. Ini mudah banget ya buat dibikin, dan salah satu model yang cocok buat teman-teman yang masih pemula ya. Bahan bakunya juga nggak perlu banyak, cukup beli mutiara air tawar, satu gulung kawat super, terus juga peniti bros dan lempengan. Udah langsung bisa jadi bros untuk dipakai sendiri, atau mungkin mau buat souvenir ya, dibagi-bagiin gitu pas ada yang nikah, atau memang teman-teman lagi mau nikah, bude-bude buatin aja sendiri brosnya biar lebih terjangkau harganya. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Inge di Banjarmasin ya. Semoga selalu sehat. Mbak Inge ini salah satu crafter yang rajin ikut pameran ya. Kayaknya terakhir baru ikut pameran di Jakarta ya Mbak ya. Nanti bisa cek di Instagramnya Iges Jewelry. Mbak Kiki gimana tuh? Brosnya kok di tengahnya masih kelihatan kawatnya? Bener guys. Sebenarnya rapet sih ya. Cuman ini karena mutiara air tawarnya itu tadi salah pilih. Jadi dia kayak agak patah gitu mutiaranya. Nanti tenang aja, bagian terakhirnya bisa kita kasih mutiara air tawar bulat atau kasih bling-bling biar dia kelihatan lebih wow, cetar membahana gitu. Waalaikumsalam, silahkan. Iya. Nah, ya. Tahan. Pokoknya gimana ngelanjutinnya semua sama ya. Caranya tahan, puter, jepit. Puter, tahan, jepit. Kok jadi bingung ya? Masukin lagi, ulang-ulang. Nih, jadi masukkan
Kawat dari kanan arahkan ke kiri atau ke arah bawahnya. Ini. Setelah sampai bawah, kawatnya di bawah tahan, terus diputar. Nah, kalau diputar satu-satu gini memang lama ya dan bikin agak pegel gitu. Tapi percayalah brosnya akan jadi lebih kokoh. Dan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya brodolisasi itu tadi, dia nggak akan langsung nular atau bikin samping-sampingnya ikut lepas ya. Jadi ya ada yang putus sih brosnya, tapi bisa tetap dipakai sisa rangkaian bros yang lain. Jadi ini kalau pakai kawat super bagian belakangnya itu bisa lurus kecil ya. Sehingga kalau ditutup pakai peniti aja dia sudah kelihatan rapih. Tapi kalau misalnya kita nggak pede cuman pakai peniti satu, kita bisa tutup terlebih dahulu dengan menggunakan lempengan. Nah, ini tahan ya. Gini, lipat ke depan terus putar. Berarti kalau mau bikin lebar juga tekniknya kayak gini ya, betul. Mau bikin lebar sama kayak gini, mau bikin lebih mungil segini juga sama. Jadi dia mulai dari center yang di tengah dulu. Oke. Terus ini tahan dijepit. Set. Tuh ya, kebayang ya guys. Mbak Ki dengan bahan mutiara air tawar gini seperti model contoh, kisarannya harga berapa ya Mbak? Kalau brosnya aja ini kelihatannya sama ya, tapi tidak sama guys. Yang ini mutiara air tawarnya lebih besar-besar, yang ini lebih kecil-kecil ya. Yang ini biasanya saya jual satu bros kayak gini harganya 75.000. Kalau dua gini jadi 150.000. Tapi karena ada kicir-kicir di bawahnya jadi 195.000. Kok saya jadi lupa ya? Lupa ding. Kayaknya 215 deh kalau nggak 195. Maaf ya. Karena ini kemarin sudah dimodif beberapa kali gitu karena buat nyocokin sama jilbabnya model. Mbak, kalau dilipet sebelum diputer itu lipetnya ke depan atau ke belakang? Kawat dari depan lipatnya ke belakang, kawat dari belakang lipatnya ke depan ya. Jadi ini kan bagian belakangnya ya Mbak ya. Terus dia kita masukkan bros ini, terus ini kita lipat ke depan seperti ini. Nah, sampai dia balik lagi ke belakang kawatnya, di belakang ditahan terus diputer ya. Tek. Iya pas muter ada bunyinya tek apaan sih? Semoga membantu ya Mbak Tefrina Wijaya ya. Ini teman-teman gak harus pakai mutiara air tawar ya. Kalau mau diganti pakai bahan kristal tetes ukuran 8 mili itu juga cetar membahana banget. Cuma harus hati-hati karena kristal ini kan kaca ya. Jadi pada saat menempatkan manik dengan manik, pastikan dia nggak terlalu mepet. Karena kalau terlalu mepet, terlalu deket ya, dia bisa bergesekan. Nanti kristalnya itu kayak jadi gopel atau sompel. Atau itu loh, aduh apa ya Mbak Ruli? Ya karena dia nempel-nempel gitu loh guys. Jadi kayak ada garis-garis retaknya lah ya gitu. Nah jadi pas pakai bahan yang beda kita harus ekstra hati-hati juga. Ini kayak gini aja udah kelihatan bagus ya. Jadi gak harus besar banget gitu. Mungil-mungil pun udah indah. Ini dari Mbak Ika yang baru pulang dari pameran di Uzbekistan. Wah
Keren banget ya Mbak Kiki. Bros mini manik gudonya jadi penarik perhatian utama loh waktu festival bikin pagi-pagi kemari. Waktu festival di Uzbekistan kemarin. Makasih bikin pagi-pagi. Wah, sama-sama Mbak Ika. Mbak Ika ini keren banget ya. Bikin aksesoris, crafter dari Jogja, dan bisa dapat beasiswa mengikuti pelatihan sampai ke Australia. Terus kemarin juga baru pulang pameran di Uzbekistan karena sudah menang lomba gitu. Keren, membanggakan banget ya. Jadi teman-teman yang memulai bisnis ini mungkin sedang menatap galau pada masa depan ya. Mungkinkah bisnis ini bisa maju dan membawa kita sampai melanglang buana? Mungkin ya, jawabannya sangat mungkin asalkan kita percaya. Waduh, kok jadi kayak motivasi bisnis ya. Ya intinya kadang-kadang itu soal mindset ya guys. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi kenapa penting banget buat berpikir positif, yang baik-baik, karena itu akan membantu kita juga mengarah ke sana. Tapi ya galau memang kadang wajar terjadi ya. Akibat kita ini kan ibu-ibu overthinking gitu gak sih guys? Ya bisa dimaklumi lah, itu hal yang wajar. Jadi nanti kalau sudah mulai rasa-rasa overthinking, ajaklah teman-teman buat ngobrol ya. Saling berbagi cerita dan pengalaman biar kita ngerasa gak sendirian gitu. Jadi kayak ada support system yang membantu kita jadi lebih strong. Nah ini teman-teman hasilnya ya. Oh iya, salah ya Mbak Ting Ting. Aduh aku ngomong masukkan bros, pada maksudnya masukkan mutiara ke dalam kawat ya guys. Mbak Kiki, kalau buat dari batu-batu caranya sama diputar atau ada teknik lain? Karena batu kan besarnya beda-beda. Kalau teknik bikinnya sama Mbak kalau mau bikin pakai batu pecah juga bisa. Cuman ketika bentuknya berbeda, tantangan paling besar adalah mengatur posisi manik-maniknya ya. Jadi ini sama ovalnya aja dia hasilnya kayak seperti mikroba gitu. Mikroba apa sih? Atau ya bentuknya agak abstrak banget. Bayangin kalau dia pakai batu yang bentuknya pecah gitu, pasti dia akan lebih susah dikenali ya. Ini bentuk bunga, apa bulat, apa oval gitu. Nah, jadi di situ sebenarnya tantangannya ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ini bisa kita langsung pasangin peniti. Nah, sebaiknya biar rapi, ini kita kasih lempengan terlebih dahulu di bagian belakang. Fungsinya untuk membuat untuk nutup ya. Tapi kali ini saya akan sharing juga teknik seandainya teman-teman gak punya lempengan tapi tetap mau dikasih juntai. Caranya adalah sisa kawat ini guys, lipat jadi 2 dulu. Ya, lipat jadi 2 kayak gini. Terus tahan. Tahan ya. Tahan. Ini kita bisa lipat pakai tangan. Nana sudah datang guys. Nana habis jalan-jalan ya. Nah, ini wah, Nana dapat mainan. Candy. Oh candy. Nah ini ya teman-teman, jadi kalau kita nggak punya lempengan nih zaman dulu, kita bikin dulu kayak lingkaran gitu di sini ya, bisa dikecilin looknya sih, nggak harus sebesar ini ya nanti. Apa fungsi dari lingkaran ini adalah buat nyantolkan, buat nempelin atau masang juntai. Ya, jadi kan dia ada kayak gininya ya di bawahnya, pengen satu gini, tung. Ini kalau rangkaiannya udah jadi, dibuka rangkaiannya.
Ini kita pasang di lingkaran tadi. Oke. Terus nanti buat disambung sama tetangganya. Kebayang ya? Jadi nggak harus pakai lempengan juga. Kalau pakai lempengan kan dia dipasangnya di lempengannya ya, kayak gini. Tapi kalau teman-teman pas nggak punya lempengan, bisa pakai cara yang tadi saya share. Terus gimana Mbak pasang penitinya? Kan sudah habis kawatnya. Oh tenang, kita ambil kawat baru lagi. Lalu kita tambahkan di rangkaian bros yang tadi hampir jadi. Ya, ini kita potong kurang lebih 45 cm lah ya, atau satu tarikan tangan boleh. Lalu cara nyambungnya, ini kan bros dari bawah sama atas. Bros dari atas, red, arahkan kawatnya ke bawah, arahkan lagi ke atas. Ya. Kemudian setelah dia nempel, tuk 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 tuk. Wow, dia tidak lepas dan goyang. Artinya kawatnya sudah kuat. Kita bisa lanjutkan. Lucu banget. Nana punya itu vitamin. Nana jangan banyak-banyak ya. Mama ya. Pinter. Nggak berani ya? Nggak asem. Oke guys, kita terus lipat ya. Satu kawat di bawah, satu kawat di atas. Tadi kan mau pasang peniti ya. Oh jadi lupa. Mbak, bagaimana tips masang peniti agar lurus dan tidak goyang? Sebenarnya itu dari awal harus sudah direncanakan ya. Jadi pada tempat yang akan dipasangin peniti, sebenarnya sudah kita sediakan titik-titik yang bisa dilewatin kawat. Nah cuma kadang kan kita tuh pas bikin aja ya, lupa membuat perencanaan yang sedetail itu ya. Cuman nggak usah sedih dan takut, karena walaupun bros itu menceng-menceng ya, cara masangnya dia tetap penitinya itu nggak lurus pun, brosnya akan bisa tetap kepasang lurus waktu dipakai. Cuman problemnya waktu dijual jadi kelihatan kagak rapi ya. Duh, ini gimana sih? Menjawab kegalauan dengan sebuah kegalauan yang lain. Maafkan guys. Oke, kita anggap saja dia letaknya di sini ya. Saya akan pasang penitinya dalam keadaan tidak lurus. Ya, kan lebih mudah membuat nggak lurus daripada lurus ya. Terus nanti setelah dia tidak lurus, apakah yang harus dilakukan? Oke guys, ini gini ya, udah dipasang. Oh ya, yang penting banget kalau kita masang peniti, itu tentukan arah atas bawahnya ya. Kadang-kadang kalau kebalik, pas dipakai jadi susah. Nah, kemudian akan lebih mudah kalau masang peniti. Ini jarumnya sedang dibuka. Kalau jarumnya dalam posisi ketutup, kadang-kadang kita kayak kawatnya numpuk di atasnya si peniti. Kemudian kawat dari arah kanan masukkan ke lubang yang di kiri, tarik kawatnya sampai lewat depan. Dari arah depan tarik lagi sampai ke belakang. Ini harus bertenaga ya, supaya nanti hasil kawat di belakangnya lurus dan rapih. Kemudian sudah sampai di belakang lagi, tarik lagi sampai ke depan. Nah, terus tarik lagi sampai ke belakang ya. Oke. Ini guys, bismillah. Nah, terus tarik lagi sampai ke depan. Ini hasil belakangnya kayak gini ya. Wow mbak, itu kan gak lurus. Ya ampun, juntainya ada di tempat yang miring. Oh tenang, daripada kita ngelurusin peniti, lebih baik kita meluruskan juntai, tinggal digeser aja. Teret. Oh juntainya jadi lurus. Jadi kadang-kadang itu kita hanya perlu mengubah beberapa. Maksudnya kalau mengubah peniti terlalu sulit ya guys, ya ubah aja juntainya, mungkin kan cuman geser-geser aja. Apa Nanaku? Berani Nana. Sambil minum air putih ya. Mana coba? Nana bisa nggak minum air putih? Ya.
Nah, ini kalau ditaruh di sini juntanya set, dia di sini. Oke. Nah, ini kan ada kawat sisa cukup banyak ya guys. Ini bisa kita potong dengan cara menyembunyikan kawat-kawat ini di atas peniti, di bawah mutiara. Macam mana itulah di atas peniti, di bawah mutiara. Jadi di sini-sininya loh. Ya, sama kita juga harus tarik dengan kuat banget. Atau kalau misalnya kita mutiaranya masih banyak, kita bisa tambahin aja mutiara lagi di ujung-ujung juntainya. Nah, ya Bu. Ini kita tambah. Makan? Enggak, buat Nana aja. Enak. Enak? Oh, pinter Nana. Enak banget. Ya. Ini kawat dari depan ya. Kita arahkan kawat dari depan, tadinya dia sudah di belakang, diarahkan ke depan. Oh iya nak. Mamaku. Iya apa? Oh pinter. Asam nggak? Nggak asam. Enak. Hebat Nana, suka makan vitamin. Nah terus ini kawat dari sisa belakang ini kita puter-puter. Oh iya, candy vitamin. Nah ya, jadi dia di Aduh, kalau Ana sudah datang sih biasanya itu memang sudah saatnya berakhir ya. Oh enggak Nana, enggak apa-apa. Ini kalau misalnya di tengah-tengah sini masih ada bukaan atau masih kelihatan terbuka, maka kita tambahkan satu lagi mutiara air tawar yang bulat untuk nutup bagian tengah. Jadi nutup tengah itu terakhir ya. Pas sudah peniti dan lain-lainnya kepasang semua supaya dia tidak gerak-gerak lagi. Cara nutupnya gimana? Tinggal ditaruh ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nah ya, ini kalau bisa pas naruh mutiara diputer juga. Jadi agak diangkat dikit. Baru kenapa kok agak diangkat dikit? Supaya ada pegangan ya. Kalau dia terlalu mepet, agak lebih susah waktu diputer. Aduh, ekspresiku sudah tak cantik lagi ketika memutar ini. Iya, karena susah guys. Ya? Iya nah. Oh iya. Mana? Pinter. Enak ya? Iya. Enak banget. Iya. Nah ini jadi. Coba Mama makan. Nanti ya. Nana aja dulu. Nanti habis ini Mama makan. Terus ini. Pastikan ya lubang-lubangnya ada di kanan dan kiri. Jadi pas difoto dari depan gak kelihatan. Kelihatan. Terus habis gitu kawat yang sisa ini bisa dipotong. Bisa potong. Atau kita tambahkan satu lagi mutiara sampai habis. Habis. Oh, Nona nih. Mama nih. Ikut aja nih. Ikut aja nih. Gimana nih guys? Nanti bikin paginya sama Nana. Iya. Apa? Usah nanti. Oke. Mohon dibantu guys. Sudah jam berapa ya sekarang? Lu buat candy zombie. Gitu ya? Iya. Oke, tahan, jepit tahan. Ini masih diputar dihabis-habisin ya. Tapi bisa sih berhenti aja, nggak usah nambah-nambahin terus. Ntar nggak jadi brosnya. Tahu-tahu udah gede banget. Ini kalau bikin nggak pakai perencanaan ya, nggak tahu kapan harus berhenti brosnya. Oke, kita berhentikan di sini. Oh, buat teman-teman yang baru bergabung, tenang guys. Akan kita temukan siaran ulangnya di YouTube channel Koleksi Kiki. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Ya, tentu saja. Jangan skip iklannya guys.
biar cepet kaya. Aduh. Katanya anak saya, "Ma jangan lupa Ma, bilang dong Ma ke subscribernya, jangan di skip ikannya." Ini menyampaikan amanat ya guys. Jadi kalau mau bikin bros satu kayak gini bisa ya teman-teman, bawahnya dikasih juntai nah, misalnya di bawahnya mau dikasih apa ya, kayak gini gitu, kerang bisa, atau dikasih yang bulat-bulat. Oke. Nah tapi sebenarnya kita mau bikin tutorial yang kayak gini nih teman-teman, tinggal tambahin rantainya 2 ya di 2 bros, jadi dia bisa kelihatan bersusun. Bisa dipasang di sini atau bisa juga dipasang di rambut, misalnya pengen lebih trendy gitu. Wow, bagus sekali. Mbak Ruli, setiap kali aku bikin selalu dibeli. Oh, aku terharu. Makasih ya Mbak, mudah-mudahan selalu lancar, sukses, berkah usahanya karena sering membantu memajukan usaha teman-temannya. Oke guys, jadi ini versi 1 karena sudah mau 50 menit, gak sempet lagi untuk manjangin. Nanti teman-teman bikin aja 2 ya, terus disambung sendiri. Dan jangan lupa nanti kalau sudah berhasil bikin, tag dan mention koleksi Kiki supaya kita bisa bantu share hasil karyanya di Instagram story kita. Ya siapa tahu ya setelah di share di koleksi Kiki, nanti ada yang ikut pesen di Instagram teman-teman. Oke gitu dulu ketemuan hari ini ya, sampai ketemu minggu depan guys. Dadah.